Jadi kembali lagi ke tumbuhan. Semua tahu tumbuhan itu apa? Tahu kan ya? Nah, tumbuhan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita ya. Kayak kita keluar dari rumah itu sudah ada tumbuhan, berjalan kemana-mana juga pasti lihat tumbuhan itu seperti apa. Nah, sekarang adalah ibu mau tanya, kira-kira menurut kamu tumbuhan itu apa? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Oke, makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ada yang lain? Ya, silakan tanya. Terdapat akar batang dan daun, Ibu. Oke, terdapat akar batang dan daun. Lain lagi ada yang punya pendapat lain? Tidak ada. Oke, jadi seperti yang teman kamu Ica dan Penny sudah sebutkan ya, dari tumbuhan itu dia bisa membuat makanannya sendiri dan dia memiliki cirinya yaitu akar batang dan daun. Itu benar. Nah, sesuai dengan ciri yang sudah disebutkan tadi, kalau berdasarkan pengamatan kamu semua, ini semua boleh jawab. Yang kamu amati di sekeliling tumbuhan kamu setiap hari dengan tumbuhan itu, kira-kira ciri-ciri apa dari tumbuhan itu yang dapat kamu amati? Berwarna hijau. Oke, berwarna hijau. Ada lagi? Memiliki akar, batang, dan daun. Ya. Ada buah. Ya. Oke, ada biji. Mengayunkan. Oke. Lagi ada lagi? Sudah ya. Jadi itu kebanyakan yang disebut adalah ciri-ciri morfologinya ya dari tumbuhan. Nah, kita masuk yang berikut itu untuk ciri umum dari kelompok tumbuhan atau plante ini sendiri. Nah, di sini bisa dilihat ciri yang pertama itu adalah memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Semua sudah tahu ya klorofil fotosintesis itu seperti apa. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu autotrof. Nah, sekarang pertanyaan itu kenapa dia bersifat autotrof? Karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Ya, bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara bagaimana? Menghasilkan makanan sendiri. Melakukan fotosintesis ya. Jadi ciri satu dan ciri dua ini ada kaitannya ya. Betul. Kamu pintar-pintar ya. Masih Bu. Sama-sama. Nah, terus ciri yang ketiga itu adalah eukariotik. Nah, ada yang tahu eukariotik itu apa? Memiliki dinding sel. Dinding sel kurang tepat. Mungkin bisa sudah mendekati. Memiliki dinding sel. Iya. Apa? Memiliki dinding sel, Ibu. Ya, memiliki sel sekali ya. Jadi yang memiliki Dinding sel. Tapi Ica terima kasih sudah menjawab ya. Tidak perlu takut untuk salah dalam Ya, Ibu. kita kalau salah itu bisa menjadi terbaik ya. Nah, terus yang ciri yang terakhir itu memiliki dinding sel yang tersusun atas selulose. Itu adalah ciri umum daripada plante. Nah, kita masuk di materi yang berikut. Untuk plante atau kingdom tumbuhan ini dibagi jadi 3 divisi, yaitu ada lumut atau brophyta, ada tumbuhan paku atau pteridophyta, dan yang ketiga ada tumbuhan berbiji atau angiosperma. Oke, jadi untuk tumbuhan ini kan dibagi jadi 3 divisi, yaitu yang pertama ada lumut atau brophyta, yang kedua ada tumbuhan paku atau pteridophyta, dan yang ketiga ada tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Nah, ketiga materi ini ya, ini sama-sama materi yang penting dan jangkauannya luas. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita hanya bahas satu materi saja, yaitu kita bahas itu. Nah, tentang lumut, Ibu itu ada pesan kamu untuk bawa sesuatu. Bawa semua. Bagus. Nah, untuk ini simpan dulu di atas meja ya. Kelompoknya sudah Ibu bagikan minggu lalu. Ketika disebutkan kata lumut, apa yang muncul di pikiran kamu? Hidup di tempat yang lembab. Oke, hidup yang di tempat yang lembab. Terus ada lagi? Licin. Licin? Oke, ya, licin. Terus lihat dari warna dan ukurannya itu bisa jawab. Berwarna hijau. Berwarna hijau. Sangat kecil. Ya, ukuran sangat kecil. Itu ya yang tampak yang bisa kamu tampakkan di situ seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri dari lumut ini bisa dilihat di sini. Yang pertama seperti yang Ica bilang tadi, hidup di tempat lembab. Nah, untuk hidup di tempat lembab ini, yang kamu semua bawa itu kamu dapat dari mana? Ica, tumbuhan mungkin dapat dari
bentukan ini. Kalau sekarang kamu kasih pengamatan dulu, lakukan pengamatan terhadap yang di bawah ya. Di sini kamu acuannya pada pertanyaan di sini, amati terus jawab pertanyaan ini. Yang pertama itu kamu amati ciri-cirinya ya, dari bentuk dan warnanya serta ukuran. Yang pertama, terus yang kedua itu amati bentuk gametofiknya. Yang ketiga, amati sporofitnya. Dan yang keempat itu tentukan rumput yang kamu bawa itu masuk dalam jenis rumput apa? Yang dari tiga ini kira-kira belum selesai, tapi kamu tentukan yang masuk jenis rumput. Dikerjakan sekarang. Baik itu. Oke, bagaimana? Sudah? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Jadi untuk yang pertama, kelompok 1 bisa memaparkan hasil pengamatannya berdasarkan itu pertanyaan. Silakan. Di situ mungkin disebutkan di situ pengamatnya itu sisi. Warnanya hijau. Hijau berukuran 0,8 mm. 0,8 mm. Berarti untuk berukurannya kecil ya? Iya, kecil. Terus dari bentuk gametofiknya bagaimana? Bentuk gametofiknya menyatu dengan spora ya. Menyatu dengan spora. Dengan rizoid ibu. Oh, rizoid. Oke, terus untuk sporofitnya bagaimana? Menyatu dengan gametofit. Menyatu dengan gametofit dan punya kapsul sporagium di atasnya. Oke, terus itu jenis-jenisnya apa ya? Dari daun. Oke, daun. Terus untuk kelompok 2 dan 3 bagaimana jenis rumputnya apa? Sama itu. Terus kalau dari pertanyaan 1, 2, dan 3 ada yang perlu ditambahkan dari ciri yang kamu amati atau tidak? Ada yang perlu ditambahkan mungkin? Tidak? Tidak ada. Oh, jadi sama. Oke, jadi ya kasih pengawatannya seperti ini ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk pertama sesuai ya. Kamu tadi kan amati rumput daun. Jadi ini kita bahas yang pertama rumput daun. Coba ciri-cirinya. Yang pertama gametofitnya memiliki akar rhizoid dengan struktur daun yang melekat langsung pada batang. Ya betul ya. Menyatu dengan rhizoid, itu menyatu dengan rhizoid bagian bawahnya. Terus yang kedua, sporofit umumnya tumbuh menumpang pada gametofit berbentuk tegak dengan tangkai dan kapsul di bagian atasnya. Jawabannya, iya ya, itu jawabannya ini. Ini sporofitnya. Terus yang ketiga, warna hijau ketika muda dan warna coklat saat matang. Ini ketika muda. Kayaknya yang kamu punya itu sudah selesai ya, karena
globus, dan dia itu umumnya bentuknya seperti hati, sehingga disebut bentuk hati. Untuk ciri yang berikutnya itu penghasil gametnya itu berbentuk seperti payung, ini dilihat seperti payung. Nah, jadi untuk manfaat dari rumput hati ini sendiri yaitu dia mengobati penyakit hepatitis C karena mengandung senyawa nitritous. Nah, dan kita ke yang klasifikasi terakhir yaitu rumput tanduk. Ini adalah gambar rumput tanduk, di mana cirinya itu yang pertama, bentuk tubuh atau gametofitnya umumnya seperti lembaran. Jadi ini bagian bawah bentuknya lembaran. Habitatnya di daerah dengan kelembapan yang tinggi, sama seperti rumput pada umumnya. Yang ketiga, sporofitnya menjulang pada gametofit, berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk. Ya, terlihat seperti tanduk. Untuk manfaatnya yaitu biasanya itu ditambahkan di dalam bagian dasar akuarium itu untuk melindungi telur-telur ikan yang ada dalam akuarium tersebut. Oke, jadi ini materi kita pada hari ini tentang tumbuhan yang khususnya pada lumut. Nah, dari yang sudah kita pelajari dari tadi itu, mungkin ibu bisa minta salah satu dari kamu untuk mengambil kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Indonesia, silakan. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi hari ini adalah tumbuhan itu merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri atau bersifat otonom. Nah, tumbuhan itu salah satu divisinya itu adalah tumbuh, di mana ciri-cirinya itu kecil dan berbentuk talus. Nah, lumut ini dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu lumut hati, lumut daun, dan lumut panas. Sekian, Ibu. Terima kasih, ini boleh kembali dulu. Jadi ibu tambahkan sedikit ya terkait yang sudah dikatakan oleh teman kamu tadi. Jadi tumbuhan ini ciri paling utamanya itu dia adalah autotrof ya, seperti yang kita sudah tahu tadi, karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Di mana pada tumbuhan ini dibagi jadi 3 divisi, yaitu lumut yang sudah kita pelajari ini, dan ada kalkun dan juga tumbuhan berbiji yang akan kita pelajari lagi di minggu berikutnya. Terus untuk lumut itu sendiri tadi sudah dijelaskan dalam 3 klasifikasi, yaitu ada lumut daun, di mana memiliki ciri utamanya yaitu daunnya itu dia menyatu dengan bagian rizoidnya. Terus ada lumut hati yang berbentuk seperti hati, dan lumut tanduk yang sporofitnya berbentuk seperti tanduk. Nah, itu adalah kesimpulan yang bisa ditambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman kamu tadi. Itu sekian ya materi kita tentang hari ini. Nah, mungkin untuk secara keseluruhan proses pembelajaran kita hari ini, dari kamu, pesan dari kamu atau sebagai refleksi untuk pembelajaran kita hari ini, mungkin satu bisa diwakili dari teman-teman untuk menyampaikan itu. Ya, Ica, silakan. Di depan. Baik, berdasarkan pelajaran hari ini, saya merasa sangat yang pertama itu senang karena akhirnya saya bisa tahu ternyata di sekitar kita tuh banyak sekali jenis tanaman atau tumbuhan lumut. Seperti kita tahu kalau musim hujan sekarang pasti kita sering lihat lumut, tapi kan kita tidak tahu kalau itu tuh lumut jenisnya apa. Tapi setelah belajar hari ini, saya jadi tahu kalau ternyata lumut itu ada 3 jenis. Yang pertama ada lumut daun, yang kedua ada lumut hati, dan yang ketiga ada lumut tanduk yang bisa kita bedakan berdasarkan ciri morfologinya atau ciri lumut. Terima kasih. Terima kasih juga, Ica. Dari ibu sendiri, ibu juga merasa senang ya karena kamu hari ini sangat aktif dan bisa menjawab dengan tepat ya apa yang ibu sampaikan. Kamu juga cepat tanggap juga, jadi ibu juga merasa senang untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu ada kasih tugas. Ibu kirimkan ya di grup ya. Itu bisa dilihat dulu tugasnya sudah dikirimkan. Sudah? Mungkin ada pertanyaan mengenai tugasnya? Tidak, ada Ibu. Oh, ada ya? Edna, silakan. Mau bertanya tentang pengamatan ciri paku ini, Ibu. Apakah pengamatan langsung atau kita ambil dari internet? Oke, paku ya. Ya. Ini kan materi paku ini untuk materi minggu depan. Iya. Jadi akan lebih baik kalau kamu amati langsung. Supaya lebih tahu, lebih bisa memahami tentang paku itu sendiri. Dan ini kamu harus kerja betul-betul dikerjakan ya, karena minggu depan siapa tahu ibu bisa kasih kuis atau pretest sebelum pembelajaran kita dimulai. Baik. Jadi tugasnya minggu depan
Untuk doa penutupnya Ibu Nita Hana, Ibu memimpin kita dalam doa. Ya baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama tenang menghadap Tuhan di dalam doa. Tetapi sebelum itu izinkan saya memimpin doa ini menurut kepercayaan saya itu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hana dan terima kasih ya untuk kita semua atas pembelajaran hari ini dan sampai jumpa lagi minggu depan.